bahkan hiburan, gitu. Karena hiburan sekarang menjadi kebutuhan pokok. BUMDes juga punya peluang untuk mengembangkan aset-aset yang ada di desa, mengelola dan memanfaatkan, juga mengembangkan investasi yang ada di desa tersebut. Halo sahabat Jogja Network, jumpa kembali dengan saya, dan kesempatan ini kita akan sedikit bincang-bincang terkait dengan BUMDesa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana di pasal 117 di situ menyinggung tentang keberadaan BUMDes. Kemudian diturunkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang memperkuat posisi BUMDes yang sebelumnya adalah badan usaha, kemudian menjadi badan hukum, di mana sekarang BUMDes punya sisi kepastian hukum. Berikutnya, BUMDes juga punya peluang untuk mengembangkan aset-aset yang ada di desa, mengelola dan memanfaatkan, juga mengembangkan investasi yang ada di desa tersebut. Sehingga ini angin segar bagi BUMDes untuk bisa lebih banyak berperan di desa dalam menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi di desa. Sahabat Jogja Network, kesempatan baik ini kita coba beberapa hal kita sampaikan terkait dengan apa sih tujuan utama adanya BUMDes ini, sehingga kita tahu bagaimana nanti BUMDes itu bisa digerakkan, kemudian didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang pertama yang Bapak Ibu mungkin juga sudah membaca di peraturan-peraturan yang sudah ada, bahwa tujuan BUMDes itu yang pertama adalah untuk mengelola usaha-usaha yang ada di desa, ya. Baik itu usaha baru maupun usaha yang sudah ada kemudian dikembangkan, atau bahkan melakukan inovasi-inovasi terhadap usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya, dengan catatan tanpa mematikan usaha mereka. Nah, ini yang menjadi poin penting. Kemudian yang kedua adalah bisa memanfaatkan aset-aset desa, di mana aset desa itu sangat banyak sekali, ya, baik itu mungkin tanah, bangunan, atau mungkin hak-hak yang lain, itu boleh dikelola, dimanfaatkan oleh BUMDes untuk meningkatkan potensi ekonomi, manfaat potensi ekonomi, sehingga bisa menambah pendapatan, penghasilan yang endingnya adalah meningkatkan pendapatan asli desa. Dengan pendapatan asli desa tersebut, desa bisa lebih banyak berkiprah untuk melaksanakan program, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggerakkan ekosistem usaha di desa tersebut. Berikutnya adalah mengembangkan investasi dan produktivitas, di mana BUMDes itu juga bisa membuka peluang kepada masyarakat untuk melakukan investasi, ya, dengan cara penyertaan modal, di mana penyertaan modal itu nanti bisa diserahkan kepada BUMDes, dipercayakan kepada BUMDes untuk dikelola. Nah, tentu dengan skema perencanaan bisnis yang matang tentunya, ya, sebelumnya, sehingga tawaran-tawaran investasi ke masyarakat ini bisa diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Nah, berikutnya BUMDes juga bisa melakukan usaha dengan cara menyediakan jasa layanan, ya. Baik itu jasa layanan yang bersifat kebutuhan-kebutuhan pokok, ya, seperti kebutuhan sandang, kemudian pangan, kebutuhan pendidikan, kesehatan, ya, papan, bahkan hiburan, gitu. Karena hiburan sekarang sepertinya, ya, sudah masuk menjadi kebutuhan pokok. Karena di banyak tempat objek-objek baru wisata yang sudah dibangun di masyarakat maupun oleh pemerintah juga ternyata ramai, gitu, ya. Di mana-mana banyak yang muncul wisata baru dengan inovasi-inovasi baru dan pengunjungnya cukup ramai. Ini menjadi peluang bagus bagi BUMDes. Yang menjadi catatan adalah semua usaha apapun yang akan dibangun BUMDes harus dikaji dengan baik,
dilakukan perencanaan yang matang sehingga tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara memperbaiki, meningkatkan kualitas produknya, kemudian jasa layanannya, kemudian memperbesar marketnya, termasuk bagaimana melayani pasca penjualan tersebut. Sahabat Jogja Network yang baik, berikutnya adalah memanfaatkan keuntungan, memperoleh keuntungan atau laba. Jadi BUMDes itu dalam melakukan usahanya penting untuk bisa memperoleh keuntungan atau laba. Karena apa? BUMDes harus satu, membiayai dirinya sendiri untuk operasional dan sebagainya, termasuk memberikan honor gaji kepada pengelola. Kemudian yang kedua, dia juga harus memberikan pendapatan asli desa, di mana dana itu nanti bisa diserahkan per tahun ya, sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibangun di tingkat musyawarah desa. Sehingga musyawarah desa ini menjadi poin penting, berapa pembagian keuntungan yang akan diberikan kepada desa. Itu nanti semuanya ditentukan di musyawarah desa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pemanfaatan aset desa. Tadi sudah kita singgung bahwa BUMDes boleh saja memanfaatkan aset desa selama itu untuk kepentingan meningkatkan usaha BUMDes dan pada akhirnya nanti kembali menjadi pendapatan asli desa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ekosistem dari ekonomi digital di desa itu. Bagaimana kita ketahui saat ini sudah masuk di zaman transformasi informasi ya di dunia digital, hampir semua sektor sudah masuk ke dunia digital, baik termasuk proses penjualan ya, marketing dan sebagainya. Ini penting bagi BUMDes untuk bisa tetap mendukung dan memperkuat terkait dengan dunia digital ini, termasuk menumbuhkan ekonomi digital di desa tersebut. Nah, sahabat Jogja Network yang baik, dan yang terakhir endingnya adalah semua usaha yang dilakukan oleh BUMDes tadi, endingnya adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang menjadi catatan ya. Sehingga apapun yang dilakukan BUMDes dengan perencanaan yang baik, dukungan yang baik dari semua pihak, dari pengelolanya, dari pemerintah desa, dari BPD, dari masyarakat, dunia usaha dan sebagainya, jika memperoleh keuntungan, ada dua yang harus diposisikan dari si profit dan benefitnya. Profitnya untuk pengembangan organisasi, operasional, dan juga PAD. Kemudian dari sisi benefit bisa menggerakkan dan menumbuhkan ekonomi di masyarakat. Nah, sahabat yang baik, kemudian peluang-peluang usaha apa saja yang bisa dilakukan oleh BUMDes? Banyak sekali tentunya. Salah satunya misalkan konsolidasi usaha. Di mana konsolidasi usaha ini BUMDes bisa melakukan komunikasi dengan para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa untuk bisa bersama-sama menciptakan sebuah ekosistem usaha, sebuah rantai pasok dengan mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Sehingga harapannya para pengusaha di tingkat desa ini bisa saling terkomunikasi dengan baik, saling bekerjasama dengan baik untuk bersama-sama memajukan usaha mereka. Nah, salah satu tugas BUMDesnya adalah bisa mengkonsolidasi usaha-usaha yang ada di masyarakat tersebut. Baik itu usaha-usaha produksi maupun jasa. Berikutnya peluang-peluang terkait dengan produksi barang atau jasa. Seperti yang saya sampaikan di awal, BUMDes boleh melakukan produksi jasa atau barang selama itu tidak mematikan usaha masyarakat. Sehingga harus betul-betul jeli melihat peta potensi usaha yang ada di masyarakat, kemudian di mana BUMDes harus bermain. Gitu. Karena selayaknya memang BUMDes itu harus didorong dan di scale up supaya apa? Supaya dia bermainnya tidak menjadi pesaing di usaha masyarakat tapi menjadi holdingnya gitu. Nah, berikutnya juga bisa menjadi penampung, kemudian pembeli dan juga pemasaran dari produk-produk BUMDes tersebut. Bisa saja BUMDes jika mempunyai modal yang besar atau mungkin bisa dengan model konsinyasi menjadi penampung dari produk-produk masyarakat tersebut, kemudian BUMDes memasarkan produk mereka sebagai sebuah entitas yang punya badan hukum, kemudian punya
branding yang bagus, maka ini kesempatan baik bagi BUMDes untuk bisa memperluas market share bagi produk-produk lokal. Nah, berikutnya BUMDes juga bisa berlaku sebagai inkubator, bisa menginisiasi usaha-usaha baru di tingkat masyarakat. Ketika BUMDes sudah punya channel, punya usaha yang baik, bisa saja BUMDes membuka usaha-usaha baru di masyarakat, menginisiasi ya, dengan menjadi inkubator di situ. Mulai dari pendiriannya, kemudian pengembangannya, bahkan nanti bisa membantu penjualannya, supaya tidak terjadi stagnan di usaha masyarakat. Nah, sahabat yang baik, berikutnya kita bisa melihat bahwa peluang usaha dilakukan BUMDes ini, contoh tadi sudah saya sampaikan juga untuk pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar. Mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bahkan sampai hiburan. Nah, tinggal sisi mana yang akan dipilih oleh BUMDes, kemudian didetailkan. Biasanya akan lebih mudah kalau diawali dari pemetaan potensi dan masalah. Karena bisa jadi masalah itu satu peluang untuk bisa melakukan bisnis tertentu. Hampir semua bisnis yang muncul di Indonesia bahkan di dunia ini dilandasi oleh masalah, gitu ya. Contoh kecil saja, masalah nyamuk itu akhirnya muncul obat nyamuk, ya, mulai dari yang oles, yang semprot, yang bakar dan sebagainya, elektrik dan seterusnya. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Nah, sahabat yang baik, berikutnya bisa juga BUMDes ini melakukan peluang-peluang usaha di tingkat peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi, ya. Baik itu aset desa maupun potensi yang ada di daerah tersebut. Baik potensi topografi, kemudian potensi demografi, potensi ekonominya, potensi teknologinya, dan seterusnya. Dan berikutnya lagi bahwa BUMDes sebagai salah satu entitas bisnis yang ada di tingkat desa diharapkan juga bisa memberikan nilai tambah terhadap pendapatan asli desa. Sehingga dengan bertambahnya PAD diharapkan nanti desa bisa lebih leluasa memberikan program-program yang baru, mendukung program-program untuk kesejahteraan di masyarakat. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilakukan oleh BUMDes dalam melakukan usaha-usahanya. Demikian sahabat BUMDes, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan selamat bekerja, selamat berbumdes ria. Mudah-mudahan semakin berkembang usaha-usaha di BUMDes. Jayalah BUMDes, jayalah Indonesia. Terima kasih.